Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang penggolongan obat. Ini merupakan materi untuk kelas 10, kompetensi keahlian, farmasi klinis dan komunitas. Langsung saja ke materi. Pengertian obat. Menurut undang-undang, obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Ini pengertian dari obat menurut undang-undang. Nah, obat dapat dibedakan menurut beberapa hal. Yang pertama, menurut kegunaannya. Obat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah obat untuk menyembuhkan atau terapeutik. Ini merupakan obat-obat yang secara umum kita kenal ya, untuk menyembuhkan. Kalau kita sakit, kita minum obat. Kemudian yang kedua adalah obat untuk mencegah atau profilaktik. Contohnya adalah Proguanil untuk mencegah malaria. Jadi kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang di situ merupakan tempat penyebaran penyakit malaria, maka kita diharuskan untuk minum obat pencegah. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat untuk diagnosa atau diagnostik. Contohnya adalah barium sulfat sebagai zat kontras untuk ronsen saluran cerna. Yang kedua adalah penggolongan obat menurut cara penggunaannya ya. Yang pertama adalah medicamentum ad usum internum atau pemakaian dalam. Adalah obat yang digunakan melalui oral dan diberi tanda etiket putih ya. Jadi obat dalam itu obat yang digunakan melalui mulut dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, kemudian yang kedua adalah medicamentum ad usum externum atau pemakaian luar. Adalah obat yang cara penggunaannya selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru, maaf. Nah, contohnya adalah implantasi, injeksi, topikal, rektal, vaginal, nasal, optal, aurikal, dan gargarisma. Jadi selain obat yang diminum masuk ke dalam saluran cerna, itu masuk ke dalam obat luar. Kemudian pembagian obat menurut cara kerjanya dapat dibagi menjadi obat lokal dan obat sistemis. Obat lokal adalah obat yang bekerjanya pada jaringan setempat, seperti obat-obat yang digunakan secara topikal atau pemakaian topikal. Contohnya adalah salep, linimenta, dan krim. Kemudian obat sistemis adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Contohnya adalah tablet, kapsul, dan obat-obat yang diminum, serta yang lainnya. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Kesehatan, obat digolongkan menjadi obat narkotik, obat psikotropik, obat keras, obat bebas terbatas, serta obat bebas. Nah, pengertian obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Kemudian, obat yang diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Kemudian, obat baru, kecuali dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan tidak membahayakan. Kemudian juga semua sediaan parenteral, inilah obat keras. Kita saksikan video dari Kementerian Kesehatan tentang penggolongan obat.
Penggunaan obat berdasarkan nama ya, ada obat paten, obat generik dan obat generik bermerek. Pengertian obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten. Jadi, industri farmasi yang lain tidak boleh membuat dan mengedarkan obat yang sama, kecuali setelah masa patennya habis. Ya. Diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsennya. Kemudian obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakop Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung ya atau zat aktifnya. Jadi obat generik adalah obat dengan nama resmi yang terkandung ya. Jadi paracetamol namanya. Obat generik bermerek adalah obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Jadi misalkan suatu industri farmasi membuat tablet paracetamol dengan namanya sendiri, misalkan Panadol, Sanmol, dan sebagainya. Itu namanya obat generik bermerek.
Ini tadi pengertian obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter ya. Ciri khasnya adalah pada kemasannya ada tanda lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat keras, namun masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Bisa didapatkan di toko obat, selain di apotek ya. Nah, cirinya pada kemasannya itu ada lingkaran biru dan garis tepi warna hitam, dan ditambah juga dengan salah satu peringatan dari 6 peringatan yang ada ya, mulai dari P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Kemudian obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Cirinya pada kemasannya ada tanda lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Nah, jadi semua antibiotik, obat hipertensi, obat jantung, obat diabetes, contohnya yang merupakan obat-obat keras. Kemudian ada obat psikotropika, merupakan obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat psikotropik diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan. Nah, pada kemasannya juga ada tanda lingkaran merah dan garis tepi warna hitam, serta huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Jadi logonya itu sama dengan obat keras, hanya berbeda dalam penanganannya. Nah, kemudian ada obat narkotika, yaitu obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan, hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat narkotik diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan. Nah, pada kemasannya diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran yang bergaris tepi merah. Oke, tadi video tentang penggolongan obat dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian selain itu ada juga yang disebut dengan obat wajib apotek atau OWA, merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Sampai saat ini ada 3 OWA, 3 daftar OWA ya. Nah, contoh OWA yang pertama adalah obat kontrasepsi, linestetrol, kemudian obat saluran cerna, metoclopramid dan bisakodil supo, obat mulut dan tenggorokan, hexetidin, yang kemudian diubah menjadi golongan obat bebas terbatas, kemudian obat saluran nafas, bromhexin, yang kemudian diubah menjadi golongan obat bebas terbatas, kemudian salbutamol. Nah, kemudian di daftar obat wajib apotek nomor 2, itu ada metilprednisolon sebagai obat luar untuk antiinflamasi. Kemudian clindamycin sebagai obat luar untuk akne atau jerawat.
Ada flumethasone sebagai obat luar untuk inflamasi, ketoconazole sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal. Ini beberapa contoh dari obat-obat yang ada dalam daftar OA nomor 2. Kemudian contoh yang ada dalam daftar OA nomor 3 itu ada obat saluran pencernaan famotidin, ranitidin. Kemudian obat sistem muskuloskeletal, contohnya allopurinol, natrium diklofenak. Kemudian ada obat antihistamin, cetirizine dan ciproheptadin. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan obat-obat tertentu atau OOT ya. Ini ada dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Nah, pengertiannya di situ disebutkan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Yang selanjutnya disebut obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, contoh-contoh yang termasuk ke dalam obat-obat tertentu yaitu tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptylin, haloperidol dan atau dextromethorphan. Ini contoh kemasan dari haloperidol dan tramadol, trihexyphenidyl. Kemudian ada juga yang disebut dengan prekursor. Nah, ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor. Di situ disebutkan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat dipergunakan dalam pembuatan narkotik dan psikotropik. Kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 40 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor farmasi. Nah, di situ disebutkan prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin atau fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin atau potasium permanganat. Contoh obat-obatnya yang bisa kita temui di toko obat ataupun apotek ya. Demakolin ya, di sini mengandung prekursor pseudoefedrin. Kemudian anaconidin, di sini mengandung prekursor pseudoefedrin juga. Cavergot mengandung ergotamin. Kemudian decolgen, dia mengandung prekursor fenilpropanolamin. Nah, kemudian ada catatan obat bebas terbatas atau obat yang masuk dalam daftar W. Menurut bahasa Belanda, W singkatan dari waarschuwing, artinya adalah peringatan. Jadi maksudnya adalah obat yang pada penjualannya disertai dengan tanda peringatan. Kemudian obat keras juga kadang disebut dengan obat daftar G. Menurut bahasa Belanda, G singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan dari resep dokter. Sekian materi tentang penggolongan obat, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh para siswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.